Kemudian hal-hal yang dapat menggugurkan atau membuat teman-teman bisa TMS atau tidak memenuhi syarat. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan berbagi info seputar tips agar teman-teman bisa lolos pada saat pelaksanaan Rikmin akhir. Mau tahu infonya seperti apa? Oke, langsung aja cekidot. Jadi sebelumnya teman-teman sudah melaksanakan yang namanya Rikmin awal. Jadi Rikmin awal yaitu pemeriksaan kelengkapan administrasi tahap awal, sedangkan Rikmin akhir yaitu pemeriksaan kelengkapan administrasi tahap akhir atau final. Bedanya kalau di Rikmin awal itu biasanya yang ngecek adalah panitia dari Polda atau Polres teman masing-masing, sedangkan kalau di Rikmin akhir ini yang ngecek adalah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalkan untuk kelengkapan Dukcapil itu yang ngecek adalah bagian Dukcapil. Kemudian misalkan untuk berkas sekolah seperti ijazah, SKU, dan lain sebagainya, biasanya yang ngecek itu bagian Diknas atau Dinas Pendidikan. Dan untuk berkas-berkas lainnya yang ngecek itu biasanya ada panitia khusus di Polda teman masing-masing. Biasanya sebelum pelaksanaan Rikmin akhir itu nanti akan ada pengecekan berkas terlebih dahulu. Jadi semisal ada berkas yang kurang atau salah atau lain-lain, biasanya itu nanti akan diinfokan oleh panitia untuk teman-teman perbaiki. Jadi kalau sudah ada instruksi untuk memperbaiki, memperbarui dan lain sebagainya, silahkan teman-teman ikuti instruksi tersebut. Jadi pastikan semua data di berkas asli maupun berkas fotokopi itu sudah benar sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Seperti berkas Dukcapil yaitu ada kartu keluarga atau KK. Silahkan nanti teman-teman cek kesesuaian nama, tempat tanggal lahir, antara di KTP, KK, akte kelahiran, ijazah. Pastikan itu sama. Dari pendidikan juga alamat pekerjaan, tanda tangan kepala keluarga, dan pastikan juga tidak terdapat data yang tidak sama atau salah. Kalau ada, nanti segera teman-teman perbaiki atau perbaharui dan ikuti arahan atau instruksi dari panitia setempat. Biasanya yang sering ada kesalahan yaitu di KK, yaitu seputar pendidikan. Bagi teman-teman yang sudah lulus itu jangan lupa untuk pendidikan itu adalah SLTA sederajat, bukan masih SLTP sederajat. Jadi silahkan bagi teman-teman yang pendidikannya itu tidak sesuai, silahkan bisa diperbaharui. Kemudian berkas KTP yang terdiri dari KTP peserta atau chassis, KTP ayah chassis atau ibu chassis. Jadi silahkan teman cek kesesuaian nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Jika ada yang kurang, salah, dan lain-lain, silahkan bisa diperbaiki. Kemudian akte kelahiran, cek tempat tanggal lahir, nama peserta, nama ortu, seperti yang sudah aku bilang tadi. Jika ada berkas yang tidak sama, kurang atau salah, silahkan teman-teman bisa perbaiki. Kemudian berkas sekolah seperti ijazah, SKU atau HUAN atau SKHUN dari SD sampai SMA, dan raport. Intinya nanti disesuaikan dengan tahun kelulusan teman-teman, karena memang ada di tahun kelulusan tertentu itu tidak ada SKU-nya. Jadi sesuaikan dengan tahun kelulusan masing-masing. Silahkan cek nama dari teman-teman, nama orang tua atau ayah dari teman-teman, tempat tanggal lahir, NIS atau NISN-nya, nama ortu, dan jika ada data yang kurang tepat silahkan segera diperbaiki. Dan bagi teman-teman yang ijazahnya masih belum keluar, jadi silahkan nanti persyaratannya menyesuaikan dengan apa yang diinstruksikan oleh panitia. Biasanya itu bisa menggunakan surat keterangan lulus atau SKL. Jangan lupa teman juga nanti belajar menghitung nilai rata-rata raport dari teman-teman. Bagi teman-teman yang persyaratannya ada yang menggunakan raport, karena biasanya nanti ada yang ditanya oleh panitia. Kemudian cek kelengkapan berkas-berkas yang lainnya, seperti berkas yang sudah teman-teman upload di e-dokumen atau e-dalpres, e-dokumen,
sesuai dengan Polda teman-teman masing-masing. Bagi teman-teman yang berada di Provinsi Jawa, itu biasanya menggunakan e-dokumen. Nanti teman-teman bisa cek berkas-berkas lainnya seperti surat pendaftaran ulang, terus laporan hasil administrasi, hasil ukur tinggi dan berat badan, kemudian surat permohonan menjadi anggota Polri-nya, kemudian surat keterangan catatan kepolisian, kemudian surat persetujuan orang tua, surat pernyataan belum menikah, daftar riwayat hidup, surat perjanjian ikatan dinas, surat pernyataan tidak terikat perjanjian ikatan dinas, surat pernyataan orang tua, surat pernyataan tidak melakukan KKN, kemudian surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan lain-lainnya, kemudian surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma, surat keterangan sehat, kemudian kartu BPJS atau KIS. Nah, untuk kartu BPJS atau KIS ini silahkan nanti ikuti aturan sesuai dengan Polda teman-teman masing-masing. Soalnya kalau di edaran web itu ada, dan bagi teman yang nanti dinyatakan lulus terpilih, itu diusahakan punya kartu BPJS atau KIS. Jadi antara BPJS atau KIS ini, mana yang bisa digunakan, ikuti aturan atau kebijakan dari Polda teman-teman masing-masing. Kemudian pas foto berwarna atau latar merah, kemudian nilai raport. Bagi teman-teman yang menggunakan raport, biasanya teman-teman yang lulusan tahun 2020 atau tahun 2021, jadi itu biasanya dari raport semester 1 sampai semester 6 atau terakhir, atau dari kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian juga teman-teman jangan sampai lupa untuk membawa nomor ujian peserta dari teman-teman, kemudian map dan tas untuk tempat berkas yang sudah ditentukan oleh panitia Polda masing-masing. Kemudian apakah ada ukur tinggi badan atau berat badan. Nah, untuk ini biasanya nanti disesuaikan dengan aturan Polda dari teman-teman masing-masing. Karena ada di Polda A misalkan ada, dan ada di Polda tertentu itu tidak ada. Jadi silahkan di-prepare saja buat jaga-jaga. Kemudian hal-hal yang dapat menggugurkan atau membuat teman-teman bisa TMS atau tidak memenuhi syarat. Ini penting banget. Silahkan teman-teman infonya bisa cek di sini.